Legenda asal-usul bukit monolit terbesar di dunia. Namanya Bukit Kelam. Bukit Kelam berada di kota Sintang, Kalimantan Barat. Bukit yang memiliki ketinggian 1002 meter di atas permukaan laut ini memiliki legenda yang sangat seru. Ingin tahu? Let's go. Konon, di negeri Sintang, Kalimantan Barat, hiduplah dua orang pemimpin dari keturunan dewa yang memiliki kesaktian tinggi. Namun, keduanya memiliki sifat yang berbeda. Yang pertama bernama Bujang Beji. Ia memiliki sikap yang serakah, suka merusak dan pendengki. Yang satunya lagi bernama Temanggung Marubai. Sifatnya justru kebalikan dari Bujang Beji. Ia memiliki sikap suka menolong, berhati mulia dan murah hati. Kedua pemimpin tersebut bermata pencaharian menangkap ikan. Bujang Beji menguasai sungai di Simpang Kapuas, sedangkan Temanggung Marubai menguasai sungai di Simpang Melawi. Temanggung Marubai menangkap ikan di Simpang Melawi menggunakan bubu, penangkap ikan raksasa yang terbuat dari batang bambu, dan menutup sebagian sungai dengan batu-batu sehingga ikan akan tertangkap masuk ke dalam bubunya. Hanya ikan besar saja yang diambil oleh Temanggung Marubai. Ikan-ikan kecil akan dia lepas kembali ke sungai. Dengan cara demikian, ikan-ikan di sungai Simpang Melawi akan berkembang baik dan tidak akan pernah habis karena terus berkembang biak. Mengetahui Temanggung Marubai selalu mendapatkan ikan yang banyak, Bujang Beji iri hati. Karena tidak mau kalah, Bujang Beji pun pergi menangkap ikan di simpang Sungai Kapuas dengan cara menubah. Pada awalnya, hasil tangkapan Bujang Beji bisa melebihi hasil tangkapan dari Temanggung Marubai. Namun ia tidak menyadari, menangkap ikan dengan cara menubah, lambat laun akan memusnahkan ikan yang berada di simpang Sungai Kapuas. Akibatnya, semakin hari hasil tangkapan pun semakin sedikit, sedangkan Temanggung Marubai tetap mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah. Hal itu membuat Bujang Beji semakin iri hati dan dengki kepada Temanggung Marubai. Sejenak ia merenung untuk mencari cara agar ikan-ikan yang berada di Sungai Melawi habis. Ia pun menemukan sebuah cara yang paling baik, yakni menutup aliran Sungai Melawi dengan batu besar pada hulu Sungai Melawi. Dengan demikian, Sungai Melawi akan terbendung dan ikan-ikan akan menetap di hulu sungai. Sungguh jahat niat Bujang Beji. Bujang Beji pun memutuskan untuk mengangkat puncak dari Bukit Batu di Nangasilat yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan kesaktiannya yang tinggi, ia pun mengangkat puncak dari bukit besar itu dan mengikat puncak bukit itu dengan 7 lembar daun ilalang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ia mendengar suara perempuan sedang menertawakannya. Ternyata itu adalah Dewi Kayangan yang sedang tertawa melihat perilakunya. Bujang Beji pun menoleh ke atas, namun belum sempat melihat wajah Dewi-Dewi itu, tiba-tiba kaki Bujang Beji terinjak duri beracun. Aduh, katanya. Seketika itu juga 7 lembar daun ilalang yang digunakan untuk mengikat puncak bukit itu putus. Akibatnya puncak Bukit Batu terjatuh dan tenggelam di sebuah rantau yang disebut jetak. Dengan geram, wajah Bujang Beji menatap Dewi-Dewi yang sedang menertawakannya. Awas kalian, tunggu saja, gertak Bujang Beji kepada Dewi-Dewi itu sambil mengentakkan kakinya ke bukit di sekitar situ. Setelah itu, ia segera mengangkat sebuah bukit yang bentuknya memanjang untuk digunakan mencongkel puncak Bukit Batu yang terbenam di sebuah rantau atau jetak itu. Namun, puncak Bukit Batu itu telah melekat pada jetak, sehingga bukit panjang yang digunakannya untuk menyongkel batu itu patah menjadi 2. Akhirnya Bujang Beji gagal memindahkan puncak Bukit Batu dari Nangasilat untuk menutupi hulu Sungai Melawi. Ia sangat marah dan berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Dewi-Dewi yang telah menertawakannya itu. Singkat cerita, ia pun berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Dewi-Dewi itu. Ia menanam pohon pencakar langit untuk pergi ke Kayangan. Namun hal buruk terjadi. Pohon itu seketika tumbang oleh binatang yang menggigit akarnya. Dan akhirnya Bujang Beji pun ikut terjatuh bersama pohon pencakar langit itu. Dan akhirnya ia pun mati. Sungguh malang nasib Bujang Beji. Menurut cerita, tubuh Bujang Beji dibagi-bagi oleh masyarakat di sekitarnya yang digunakan untuk dijadikan jimat kesaktian. Sementara puncak dari Bukit Batu dari Nangasilat yang dipikul oleh Bujang Beji menjelma menjadi Bukit Kelam. Patahan bukit yang berbentuk panjang yang digunakan oleh Bujang Beji untuk mencongkelnya sekarang menjelma menjadi Bukit Liut. Adapun bukit yang menjadi tempat pelampiasan Bujang Beji pada saat menginjak duri dinamakan Bukit Rentap. Sekian asal-usul dan legenda dari Bukit Kelam. Jika kamu menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa like, follow, dan share.